Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Si Mamaung Podcast. Edisi tahun baru 2021. Yes, ini sudah masuk ke episode yang ke-40 ya. Kita ada di tahun yang baru, tentunya punya harapan yang baru ya. Coach Ripan, apa harapannya di tahun 2021? Semoga liganya bisa berjalan lagi. Amin. Lamun aing. Dil, mana harapannya naon Dil? Ya Liga oge sih. Paling ditunggu-tunggu. Mana terakhir liputan Ira sih ke lapangan? Terakhir liputan Bulan naon? bulan Maret eta tanggal 14 tinggal 15 pas lawan PSS Sleman. Oh, itu terakhir Di liputan. Jalak, eta terakhir. Abis gitu udah gak ngeliput-ngeliput lagi ya? Ya paling latihan-latihan nu kamari lah. Liputannya virtual. Liputannya virtual kan dibatasi. Kangen oge nya ngeliput ke lapang ya? Iya sih geus lihat teh motret ieu mah euy. Oh, ini promosi dia. Oh, Jadi kalau ada yang butuh fotografer akan football bisa ke Adil. iya. Ki, harapannya apa Ki? 2021? Covidnya dulu deh lah beresnya. Dah kalau iya. liga jalannya kalau masih ada Covid mah gak maksimal pasti. Dah tanpa penonton kan pasti nanti terus. Saya juga sebagai jurnalis liputannya ya gak senyaman biasanya gitu. Ya pasti Covidnya beres dulu dan liganya jalan lagi pasti. Iya sih bener oke. Karena kan lalajo main bola mah resepna jeung penonton ya. Iya benar ya. Orang terakhir ke stadion berarti ker anu lawan Malaysia teh naon sih Dil? Anu si Castillion ngagolkeun. Malaka. Melaka. Nah, segana eta dia mun teu salah orang ke stadion terakhir. Oh iya. Uji coba. Abis gitu udah nggak ke stadion deui nepi ayana 1 tahun berarti. Uih. Wis bener ya, jauh oke. Dan tentunya selain Covid-nya berakhir juga kan ada kabar kalau vaksin sudah tiba. Ya moga-moga sih bisa segera distribusinya lebih cepat lah. Walaupun memang fokus utamanya untuk tenaga kesehatan dan juga yang lebih membutuhkan dulu ya. Semoga bobotoh juga secara rehat ya 2021 mah. Amin, Geus lah amin. secara rehat lah. Meh mengbalna bisa dilalajuan deui. Nah itu dia. Dan yang pastinya juga ya kita juga tentunya punya bahasan menarik lagi untuk Si Mamong Podcast episode kali ini. Can beak bahan ya. Aca. Pokoknya ngado awe beak bahannya kecuali Coach Ripana hoyong perpanjang deui. Pasti libur ya. Mobil sih gedeng deh beak. Ya kita bakal bahas seputar pemain seleksi ya. Dan juga kenapa sih di Indonesia menganut sistem seleksi. Nah ini menarik nih. Kenapa Indonesia menganut sistem seleksi? Coach Ripan. Di Indonesia menganut sistem seleksi karena memang pada dasarnya waktu itu kan kita perserikatan ya si sistemnya itu perserikatan yang menggunakan APBD. Jadi dulu tuh masih pakai dana daerah. Sedangkan kita tahu kan APBD itu cairnya per 1 tahun sekali kan. Yap. Nanti ada lagi di tahun berikutnya, ada lagi tahun berikutnya gitu. Nah, gara-gara ada sistem itu, kontrak pemain juga biasanya rata-rata per tahun. Jarang ada yang kayak Liga Inggris atau Liga Eropa, misalnya Liga Eropa kontrak 5 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Di orang mah memang eta rada hese sih karena berbagai faktor lah, yang salah satunya ada faktor pendanaan. Misalnya orang kontrak 4 tahun gitu, jual ayeuna tah ligana eueuh kan. Iya benar ya. Ngagaji liar oge gitu. Nah, apalagi waktu dulu kan APBD jadi dana cairnya tuh setahun tuh. Itu yang menyebabkan 1 tahun tim bubar, 1 tahun tim bubar gitu. 1 tahun tim bubar ditambah memang liganya juga kan nggak pasti, kadang aya, kadang eueuh, kadang 2 wilayah, kadang 1 wilayah gitulah. Jadi memang banyak faktor yang harus dipersiapkan di awal musim menyesuaikan dengan keadaan Indonesianya saat itu dan menyesuaikan terhadap keadaan liganya saat itu. Itu yang menyebabkan hampir tiap tahun kita ada pergantian tim lah ya, katakanlah pergantian tim. Nah itu juga yang membuat kita banyak menyeleksi pemain di awal-awal. Karena ketika pembentukan tim KBG kan 18 tim eta bakal ngabentuk oge kan. Iya, betul. Eta rebutan kan pemain KB gitu. Rebutan. Sisanya yang enggak ada ya kita cari dari seleksi. Kalau dari Liga Indonesianya begitu, tapi kalau misalnya melihat ke budaya, si Gana ya udah membudaya dari si seleksi-seleksi iya. Ya, sampai level SSB juga ada seleksi kan ya. Orang mun aya piala naon gitu pasti aya seleksi heula gitu. Iya. Aya seleksi heula terus ya dalam seleksi itu banyak kita anu teu lolos teh, urang eleh ku pemain titipan gitu. Padahal emang butuh teh. Banyak lah, jadi dari dulu memang kalau di junior kalau ada satu pertandingan atau turnamen pasti menganutnya sistem seleksi sih kalau di Indonesia ya. Ya, kalau Adil dan Angki mungkin punya pendapat lain gimana tuh? Kalau di saya sih
lebih ke ini ya. Keberadaan talent scouting sebenarnya. Di Indonesia ini ada pergeseran makna dari talent scouting, pemandu bakat ya. Yep. Akhirnya kalau di Indonesia pemandu bakat itu melulu soal pencarian bibit muda potensial itu terus. Jadi gimana cari pemain muda yang bagus, yang bisa diorbitkan ke level senior. Kalau dibandingkan dengan ke luar negeri kan, talent scouting itu si scoutnya dikontrak oleh klub untuk mencari pemain-pemain yang sekiranya bisa direkrut untuk mengisi kebutuhan tim. Arek muda rekolotnya. Jadi termasuk itu pemain lokal atau pemain asingnya bahkan. Jadi ada yang pergi ke suatu tempat untuk nyari pemain yang misalkan diberangkatin ke Argentina misalnya, terus untuk nyari pemain yang cocok untuk direkrut bawa ke Indonesia. Mungkin itu sih dari talent scoutingnya itu belum ada. Tapi mungkin kata Ripan dari budaya juga. Akhirnya talent scoutingnya lebih ke pencarian pemain muda aja, belum sampai untuk nyari pemain yang akan direkrut. Jadi akhirnya pemain yang akan direkrut itu nunggu dia bebas kontrak, didatangin ke sini harus seleksi dulu karena belum tahu kan kemampuannya seperti apa. Mungkin gitu sih. Itu dari Angki. Kalau Adil? Hanya menambahkan sih sebenarnya sistem seleksi di sebuah tim itu nggak salah sih sebenarnya. Tapi ini udah memudaya. Orang baheula di SSBG mengalami seleksi jika karar itu. Tapi ada sebuah hal yang menandakan bahwa Indonesia ini masih tertinggal gitu dari sepak bola di luar gitu. Dimana ya seperti yang kita dibilang udah ada talent scouting, atau di Inggris tuh ada direktur sepak bola lah. Ada direktur sepak bola yang tugasnya emang proses transfer diurus sama dia, talent scouting tadi diurusnya sama dia gitu. Menjembatani antara budget manajemen dan keinginan pelatih, dia yang ngatur gitu. Ya itu sebuah emang nggak salah tapi diseleksi, tapi emang menandakan ini adalah sebuah ketertinggalan itu di Indonesia. Jadi masih awam lah dengan nama direktur olahraga atau direktur sepak bola atau talent scouting ini di Indonesia masih awam gitu. Ya, tapi di Persib kan pernah punya direktur teknik. Menjadi pelatih akhirnya. Menjadi pelatih. Ya, eta ge ngalami pergeseran makna maksudnya Miljan Radovic kan. Disebut. Tapi saya di Eropa cenah alus ya, Coach Miljan. Direktur teknik di Indonesia mah biasanya aya pelatih ya. Pelatihna geus ampir-ampiran dipecat. Set datangkeun lah pura-purana direktur teknik, eta teh jangan ganti pelatih biasanya gitu. Jabatan nu di aya-aya gitu. Iya, di aya-aya. Mana tuh ini direktur? Aya deui teh direktur teknik eueuh kan. Eta saat itu cuma rek geser si Gomez Sungkul dan banyak lah di Indonesia direktur teknik. Sebenarnya tuh direktur teknik oge tapi teu ngarti teh gini. eta mah persiapan yang jadi pokoknya mun aya direktur teknik di Indonesia mah eta sama dengan persiapan akan jadi pelatihna. Biasanya gitu. Proyeksi pelatih berikutnya. Waiting list direktur teknik. Nah, coba gawena direktur teknik. Tapi kudu diluruskan sih sebenarnya. Ini pergeseran makna. Pergeseran makna, iya. Pergeseran makna kayak yang si Angki bilang tadi, talent scouting juga kan kalau di sini lebih condong ke orang-orang yang mencari bibit muda gitu. Sebetulnya kan talent scoutingnya kolot gitu naon lamun misalnya disakirana layak lamun di luarnya gitu. Cuman ya udah kembali kan kita sepak bolanya di Liga Indonesianya jadi memang budayanya masih sebatas itu gitu. Ya kita juga harus adaptasi terhadap itu. Memang proses seleksi ini bahkan sampai tahun 2019 kita masih melakukan seleksi ya. Masih. Untuk pemain asing bahkan 2020 masih kan. Wander Luiz kan pemain seleksinya. Wander Luiz bareng sama Viniciusnya, Ya, sebenarnya Joao Vinicius Madrid cek urang teh. Iya. Tapi hampir semua tim artinya melakukan proses ini karena kalau seleksi itu biasanya yang saya tahu timnya itu udah terbentuk sekitar 70% lah. Oh, berarti si tim itu udah ada kerangkanya dulu. Udah ada, pasti pelatih udah punya kerangka apal ya. Nah, tinggal neangan anu bolong-bolong misalnya si pelatih butuh back atau butuh striker, mereka pasti mencari pemain di wilayah itu buka seleksi. Biasanya gitu. Menurut orang SSB kan biasanya lo baru teka pilihnya gara-gara si tim pelatih pasti geus boga pemain teh kan. Anjing nah orang eleh ku si eta nya gitu. Nah, itu biasanya titipan. Entah itu titipan entah itu gimana tapi memang orang geus ngerasa seleksi alus gitu. Cuman teka pilih ku pelatih gitu. Nah biasanya memang dia udah punya kerangka tim, tinggal nyari yang nambal-nambal dikitnya gitu. Kayak gitu biasanya gitu. Tapi mana pernah biluan seleksi tuh sih Ki? Nah, sepanjang hidup main bola? encan. Mana pernah? Pernah. Lolos tuh? Itu baheula pas Persib Harnas, pelatihna Yusuf Bahtiar orang pernah baheula. Oh, mana tuh lolos? Itu. Kalau pisan eta saingan anjing sa Jawa Barat anjing.
Itu kalau seleksi saat itu mana diberi waktu berapa menit? Sekitar 15 sampai 20 menit sih. 15 sampai 20 menit ya. Dan eta kan main game kan biasanya seleksi. Dan itu individual banget anjing. Iya, iya, Pemainnya timuk acan. Karena beberapa ini ya Zi, beberapa senior orang bahasa eta kan pernah main bola di high senior lah. Merenya mana mun milu seleksi kumaha carana mana memanfaatkan 20 menit eta karena kan waktu cuma 20 menit paling ya. Paling lama 30 lah. Eta diberi main tuh mana 11 pemain seleksi lawan 11 pemain seleksi lawan kan. Misalnya mana diberi nomor punggung 1 sampai 11 kayak di si penyeleksinya boga nomor mana gitu. Hiji 2 3 ditinggali berdasarkan nomor. Tah mana emang kudu menonjol dalam 20 menit eta. Artinya semua adalah lawan kamu gitu. Erek nu 11 babaturan mana ya eta. Misalnya bola ke mana ya? Terus kumaha cara mana bisa menunjukkan jago gitu saat itu teh. Walaupun dalam seleksi itu kamu satu tim gitu dengan nomor-nomor yang lain ya. Mun bisa tadi dioper mah udah dioper. Akhirnya kan gitu. Sistem seleksi itu harus menunjukkan bagaimana orang melihat anjir sih alus ya gitu. Nah misalnya mana siga Michael Carrick atau Sergio Busquets mah umpan eta sigana rada hese sih untuk di Indonesia seleksi. Jadi mun batur lawan menang bola orang kudu geprak gitu. Terus cokot bola, gocek mun bisa 11-11 nah. Nah, seleksi mah emang kudu gitu pada akhirnya. Pelajaran untuk adik-adik di SSB. Kalau ada seleksi ini ya harus 20 menit menonjol di 20 menit awal. Ibarat orang milu audisi lah ya. Iya. Yang memang harus menarik perhatian si tim pencari bakatnya gitu ataupun dewan jurinya dan lain-lain gitu. Makanya dulu Errol FX Iba saya ingat waktu di Semen Padang ya ada cerita bahwa dia tuh pengen masuk seleksi tim nasional Indonesia kalau nggak salah deh. Dia cara dia menonjol adalah dengan mewarnai rambutnya warna merah saat itu. Biar beda dengan pemain Semen Padang yang lain gitu. Jadi batur teh nyaho aing bukna beureum ya Errol Iba gitu. Jadi setidaknya kan orang udah pasti melihat ya nu beureum sasi bukna gitu. Harus jadi pusat perhatian dulu. Selebihnya baru permainanna. Gitu. Jadi mun seleksinya eta sabisa-bisa we kumaha. Mana saat eta kuduna dibeureumman sih. Makin-makin ku Pak Yusuf mau ditempotnya. Tapi kita balik ke proses pemain seleksi dulu yang memang sejarahnya secara di Persib ini dimulai dari kapan nih pemain seleksi ini? Ya pasti dari zaman Perserikatan juga udah ada ya karena pemain yang kan Persib itu banyaknya menelurkan bibit-bibit talenta-talenta muda. Jadi pasti untuk pemain yang mau dari junior ke senior pasti itu harus lewat seleksi dulu kan. Tapi untuk pemain asing sih dimulai dari sekitar tahun 2005 paling. Karena untuk generasi awal pemain asing kan waktu itu zamannya Marek yang pertama kan. 2003 Marek itu bawanya gerbong kan, belum nggak pakai sistem seleksi tuh waktu itu. Gerbong Polandia. Terus diganti ke zaman Juan Paes itu gerbongnya dia kan dari Chili. Terus musim berikutnya yang ada Julio Lopez dan kawan-kawan itu kedekatan Latin lah ya. Belum lewat seleksi baru yang 2005 itu zaman Indra Tauhir enggak salah. Persib itu ngerekrut Toyo, Antonio Claudio, Ikene Ekenwa itu sebelumnya dari Persik kan. Iya. Terus Toyo itu dari Persija dan Semen Padang enggak salah. Satu pos gelandang itu didapat lewat seleksi dan akhirnya terpilih Willian Souza kan waktu itu. Oh iya benar. Itu sih awal dari seleksi pemain asingnya. Berarti dari zamannya Abah Indra Thohir pada saat tahun 2005 itu 2005 musim 2005. Kalau untuk asing ya? Asing. Kalau untuk asing karena kalau lokal biasanya dulu kita mengambil pemain-pemain dari klub internal. Jadi kan si Persib boga klub internal dah, klub internalnya boga liga. Nah kayak ditinggalin alusna saha biasanya dihijikeun kayak dipanggil. Itu juga seleksi beberapa kali lah gitu untuk masuk ke tim senior Persib. Liga intern Persibnya itu. Internal Persib. Jadi si Dolig di Uni nu kada itu kayak biasanya aya di Jarum biasanya aya Aralus. Nah, kalau si pemain asing ya mulai 2005-an berarti ya mulai si nu lolos seleksi pertama berarti si Willian Souza. Terus putaran keduanya kan nambah Cioma dan Pradit Taweca waktu itu. Atas seleksi oge. Ya. Seleksi kalau nggak salah. Dan Pradit itu di musim 2006 kan dia kepake lagi kan waktu itu. Dia itu musim 2006 ikut seleksi lagi. Jadi meskipun sebelumnya udah gabung Persib, di musim berikutnya dia ikut seleksi lagi sama Nippon Chanarwood waktu itu. Jadi ada beberapa pemain Thailand dan akhirnya yang direkrut itu 2. Pemain Thailandnya ada 4 orang nggak salah waktu itu. Terus ada juga Felix Uwono dari Nigeria itu 2006. Terus Wanderson itu adiknya Willian Souza waktu itu. Anjing adik seleksi. Tapi akhirnya yang kepilih si Nippon dan Pradit. Baru setelahnya
Barkowi seleksi sama Tarik El Janabi. Anjir. Tarik El Janabi masih sok kayak di Selebriti selebriti FC. FC. Eta jidannya iya cuma Maroko. Akhirnya yang direkrutnya Barkowinya doang. Oh kan. dulu Barokawi kesini sama Tarik. Iya. Si Tarik elek usahanya seleksinya ya. Tadi itu posisinya apa sih? Gelandang. Gelandang ya? Dia akhirnya kepake di Arema. Iya. Dan terakhir sempat di Madura juga kan. Ya terakhir di Selebriti FC. Jeung Gustavo Cena. Ya banyak loh nama-namanya, bahkan sekelas Emile Mbamba aja pernah ikut seleksi di Persib Ya kan? tapi udah 2014-an waktu Jibril sempat kecoret, Emil Mbamba sempat seleksi di sini. Wah banyak seleksi, banyak pisan. Nah di Persib. kalau kasus kayak Emil Mbamba itu ada juga yang ke Persib seleksi hanya untuk menaikkan nama. Kalau itu trik lain untuk menaikkan nama ya. Misalnya ya si Persib kermuka seleksi striker ya. Si Adil Agen pemain pemain gitu. antah berantah ya. Miluan seleksi kan jadi asup koran dealnya. Iya. Ada pemain seleksi bernama Adil tah. Katanya batur apa loh? Iya mah seleksian Persib. Nah si pemain seleksian Persib ini akan menjadi CV. Misalnya mana main di Perserang atau di KS Cilegon gitu. klub sebelumnya. Eta teh ngomong, nih saya seleksian Persib. Eta teh CV coy. Lamun di Indonesia tuh bisa gitu. Jadi kayak Emil Mbamba dulu ada siapa Okto ya. Okto Okto kan sempat ke Bandung tuh untuk melakukan seleksi. Aing yakin sih saya hanya untuk menaikkan nama bahwa Okto Maniani masih ada gitu. Untuk akhirnya dia dipakai sama Perserang kan. Si Perserang jadi enggak kan bahwa aya si Okto ya ke seleksi di Persib. Yang aing menang buanganna lamun teu kapake dicokot siga gitu. Jadi untuk menaikkan nama memang ada trik untuk seleksi dulu di Persib. Carlos Raul Ciu Cati teh. eta pernah melakukan seleksi untuk akhirnya kepake di Mitra Kukar lamun teu salah deh. Jadi emang eta mah trik sih. Iya. Eta tong diterima deh nu itu. Ngeselin eta anjir. Tapi yang menarik juga ada beberapa nama-nama yang pernah diseleksi sama Persib, terus juga tidak lolos, tapi akhirnya bagus di klub lain. Ada kayak Irfan Bahdim, kemudian juga Gavin Kwan. Itu gimana tuh? Bahdim itu datang ke Indonesia 2010 atau 2011 itu ya. Jadi orang-orang belum terlalu aware siapa itu Irfan Bahdim. Dia datang ke Stadion Sidolik kayak gitu latihan. Belum bawa jersey, belum apa. Dia sengaja beli jersey di daerah lingkungan itu. Eta di si Pegasus di si Ibai. Nya. Beli di Pegasus. Jadi si Bahdim datang jersey-na eueuh mun teu salah. Bukna mohak keneh nya. Bukna mohak beli di hareup teh di Sidolik kan loba penjual-penjual jersey kan. Tas eta make jersey nu uslap eta. Latihan lah seleksi di dinya teu kapilih karena saat itu dinilai terlalu muda si Irfan Bahdim. Abis dari Bandung kan dia seleksi ke Persija juga kan, nggak kepilih juga kan di Persijana. Baru di Persema kan dia baru. Ya, baru mulai kepake gitu. Kalau Bahdim kasusnya eta si Gavin teh. Gavin 2015 waktu dia baru balik dari CFR Cluj U18 kalau nggak salah. Cluj yang di Romania itu. Anjir. Gavin ke Bandung 2015 akhir kalau nggak salah. Dia datang posisinya masih striker dan winger, belum jadi fullback kayak sekarang. Datang sama Ibrahim Conte. PSIS-nya. Nah, Oh iya. Pengganti makan Konate ceritanya. Kita ngorak keneh eta baheula. Iya. Sierra Leone dia gini negaranya. Datang terus sempat dibawa kan Persib waktu zaman itu waktu nggak ada kompetisi kan 2015. Jadi tim sirkus teh gini diundang ke kabupaten naon gitu. Saya lupa Gavin dibawa kemana, pokoknya dia Kuningan. Ya, kuningan. Gavin itu berangkat ke sana sama Conte sama Osa Saha gitu nya. Gavin, Osas, Marcelo Saha, Jajang budak Soreang teh Jajang Maulana. Jajang Maulana. Baikna. Ya itu akhirnya dibawa ke sana. Pak Jajang nggak terlalu interest itu dengan kehadiran Gavin. Meskipun rekam jejaknya bagus kan dia dari Eropa. Akhirnya nggak kepilih lah dia. Udah tinggal di mes Persib waktu itu Gavin. Dan akhirnya jadi jago. Ternyata salah posisi di dia. Ya masih saat itu kan kata Pak Jajang kan masih terlalu muda kan alasannya. Si Conte juga masih hijau, Pak Jajang mah ibarat yang Conte belum matang lah. Kalau kata Pak Jajang itu kalau saat Pak Jajang memang dia banyak menyeleksi pemain ya saat Pak Jajang itu ya. Oh banyak pisan Pak Jajang. Pak Jajang mah bahkan ngetesnya juga nepi ka Pusdikbom Cimahi itu. Kali 15 pemain dicoret. Aya anu sapoe seleksi langsung dicoret isu karena gitu. Nya eta si ieu ngaranna pernah di Persebaya, bukan Persebaya yang 1927 ya, Charles Parker namanya. Oh nya. Jadi kan udah banyak tuh pemain seleksi, banyak pisan yang datang. Pak Jajang duduk di mes, latihan sorenya di Sidolik.
Terus ada yang datang agen, gak usah disebut lah namanya. Bawa pemain. Dari M bukan namanya. Bukan. Bukan. Datang deui euy si eta aja mawa pemain. Lempang nage geus kitu. Dari cara jalannya udah kelihatan Pak. Di lempang bisa ketinggalinya. Ciklah kayak orang tes pas latihan. Jadi pas sesi latihan itu pemain lain itu sama Pak Yaya di latihnya. Pak Jajang ngetes hiji eta si Charles Parker eta. Akhirnya latihan beres geus coret. Tapi emang saat seleksi seru sih ya. Zaman Pajang etanya kan seleksi loba pisan deal ya. Orang bisa nyaho aya Roberto Kuate terus Iya. Apollon Apollon. Zaman etanya Pak Umo kan masih sering datang ke latihan kan. Iya. Saat itu aing inget aing saha pemainnya. Si Pak Umo kan siap nonton latihan kan. Iya. Terus aya datang pemain asing. Nanya teh ka wartawan. Iya masih gak turisnya lain. Lain sih gak pemain bola ya. Jadi dari kayak kontestan gitu loh kedatangannya geus tina lumpangna geus dinilai teh gitu. Ya masih gak turis ya cenah. Pokoknya emang zaman Pak Jajang itu loba pisan. Mana ingatna saha we sih Dil? Apollon Apollon ganteng kan bodas. Apollon sempat main sama Bali United loh. Ya lawan Bali United. sian ku cak-cak teh gini. Little Crocodile sih. Nyebutnya Little Crocodile. Little Crocodile. Anjing buaya kecil cek gitu naon. Jadi saya di bere di mes ya, sare di mes. Enggak di hotel di Jalan Tamblong. Pokoknya dekat patung itu. Oh, eta aya cak-cak. Di kamar aja cak. Sieun. Sieun. Tapi si Apollon sigana emang di dituna jelema beunghar anu hedon sih lain pemain bola cigana. Soalnya mau ningali IG lagi nyetir mobil mewah gitu di Belanda datang ka dieu kan mun cek si Pajang lagi-lagi alasannya ini masih terlalu hijau cenah maksudnya dibanding pemain-pemain lain pemain bola lah gitu ya mah can ieu di Liga Indonesia moal bisa. Alasannya gitu saat itu. Jadi kalau yang pemain-pemain asing di era Pak Jajang emang lumayan banyak dan lumayan seru-seru sih cari tanah teh. Bodor sama. Dan termasuk ini ya Vladimir Vujovic juga yang kabarnya seleksi juga gitu pada saat Pak Jajang. Betul. Ya. Si Vlado kumaha sih saat itu? Ya 2014 itu jadi di latihan pertama preseason 2014 itu tiba-tiba langsung ada satu back dari Brazil namanya Gecio Carvalho kalau nggak salah. Itu hari pertama saya liputan sebagai jurnalis Ima Maungnya. Jadi rada berkesan ya. Jadi itu latihan pertamanya Ferdinand dan itu si Gecio itu pas datang ngajul aya back asing gitu gantina Abanda gitu. Saya udah mikir gitu. Akhirnya diwawancara itu seleksi katanya. Terus ikut cross country di Lembang si Gecio itu teh. Tapi nggak bagus lah pokoknya ya Pak Jajang biasa kan gitu aja narima heula we. Hargaan heula. Akhirnya dicoret dan kebutuhan back kan waktu itu urgent yang Pak Jajang pernah cerita kan dia butuh back yang build up dan lain-lain. Sempat ada pemain asal Sudan waktu itu siapa Kebapol Kolibali kalau nggak salah namanya. Udah dibidik tuh. Tapi akhirnya yang datang ke sini kan Vlado dan seleksinya itu lawan DC United. Satu pertandingan udah bikin lolosnya. Langsung lolos. Nah, mun hain seleksi emang kudu gitu ternyata. Satu pertandingan langsung kudu jago pisan. Si Vlado nya lawan DC kan saat itu nya orang Amerika soalnya DC United kan yang eta mah jaminan lah ibaratnya gitu. Lawan DC WG bisa nahan yang asup. Itu adalah satu-satunya dalam karir Vladimir Vujovic seleksi pertama dan cek saya dan terakhir aing bung di seleksi. Si Vlado anjir cenah aing dipakai di acara diseleksi cenah. Kan di Bayangkara juga dia enggak diseleksi kan. Dia langsung dikontrak sama Bayangkara FC. Aya nu berkesan deui Saha? Maicon Caligiuri geuning. Oh anjing eta. satu trofi eta. Piala Padang. Piala Wali Kota Padang. Heeh menang trofi eta. Maicon Caligiuri itu pemain paling sabar yang pernah ada di dunia eta. Siapa diseleksi saberapa bulan ya di dianya? Oh lila Lilanya. Itu sampai ikut turnamen dan juara gitu. Di kontrak henteu, di naonkeun teu, akhirna terbuang eleh ku saha Spaso apa? Spaso tanpa seleksi bahkan. Ya kan geus apal Pak Jajang soalna saat itu, udah apal. Jadi kalau untuk yang udah apal sih karena emang geus kudu seleksi sih, geus langsung asup-asup we. Terus si Maicon akhirnya main di Persiba Balikpapan ya, sempat main di Persibanya Jaino ya. Ya biasa-biasa oke sih ternyata. Tapi bodornya waktu Maicon main di Piala Wali Kota Padang itu, saya kan satu hotel kebetulan sama Pak Jajang. Beres sarapan, dia ke lobi ketemu sama saya. Kika dia gerak. Kumaha Pak? Ya pemain rek seleksi deui cenah saya menang videona alus ya. Siapa Nicolas Vigneri ti Uruguay, siga Suarez ieu mah. Pak Jajang sok bodor euy. Siga Suarez ieu mah itu ya videona. Toh tinggal cenah videona teh dari videonya si pertandingannya teh penontonnya banyak, stadion teh penuh.
Iya pemain juga alus ya. Nah apa alus? Tinggal pertandingan lagi, loba nonton aja. Jadi tarik patokan teh, berarti banyak penonton, berarti match level atas mungkin ya. Itu juga pemain alus ya. Kira apa kadiana kayak cenah beres di Padang ya kayak kadieu. Kan si Maicon kumaha? Nyoba we cenah si Maicon. Dan akhirnya si Vigneri itu dibawa ke tesnya di Ciamis. Oh ya, Nicholas Vigneri. Nicholas Vigneri itu dibawa ke Ciamis. Tuh dicoret deh. Tapi eta bodor, ieu cenah tinggal di pemain alus sudah. Stadion lagi pinuh kieu sudah. Antik. Jadi emang si kayak Pak Jajang aja ya dulu. Kita kumaha sih sistemnya kok si Pak Jajang kan? Iya mau gitu nerima pemain-pemain. Kita kumaha bisa datang striker loba gitu. Terus si Pak Jajang cuman apal TV video terus datanglah kontestan ditambah main di harapan Pak Jajang berarti gitu. Eta jalurna setahu Angki sama Adil eta kumaha sih? Si pemain seleksian ini bisa datang ke Persib gitu. Kumaha tadi? Lobana sih nu nawarkeun. Lobana nu nawarkeun. Jadi aya agen ting agenan ting nanaonan nya. Jadi orang misalkan orang apal jeung pemain tadi gitu. Dia Pak Jajang. Pak Jajang halus iya ya? boleh dicoba dulu. Boleh dicoba lah. Padahal mah ting turis ting naonnya tadi teh gitu. Eta posisinya naon? Apa orang udah pada tahu misalnya Pak Jajang lagi nyari striker terus loba di Jelemang ada ngarawa striker gitu. Nya juga gitu. Jadi si agen-agen teh emang nyateuing lah maksudna mah apakah ingin memasukkan pemain apa sih susuganan menang rezeki di dinya gitu. Teuing si benar-benar misalnya kayak agen Gabriel Budi misalkan yang ngasih rekomendasi ke Pak Jajang gitu kan. Jadi emang ada sebagian beberapa agen yang entah berantah oge gitu. Milu Peruntungan di Persib teh. Dan eta tuh nu ngabisikin saha gitu kan nggak mungkin Pak Jajang nge-broadcast misalkan. Jadi gini biasanya kalau ya kan agak juga mantau pemberitaan dan kalau misalkan Persib nyoret satu striker berarti Persib butuh satu striker lagi kan. Oke. Secara logika gitu. Jadi biasanya Persib coret satu striker asing si A. Terus akhirnya kan pasti di pertanyaan wartawan Pak Persib butuh striker pengganti atau mau diganti ke gelandang. Ntar kan pasti Pak Jajang ngomongnya. Oh saya butuh pengganti si A yang keluar ini pasti posisinya butuh striker lagi. Tak eta teh Daratang kayak. Daratang pasti. Exposure dari media itu yang membuat agen-agen ada menawarkan. Iya. Entah tiba-tiba cari jadwal latihan Persib terus si agen bawa si klien itu datang ke tempat latihan atau mungkin cara menghubungi dulu tapi akhirnya direct langsung ke pelatih agen-agen itu menawarkan pemainnya. Itu ke kontrol sih nya. Ya kontrol karena itu kalau kata Angki sih tadi memang ada masalah di kayak di talent scouting, ada batasan yang akhirnya tidak lolos gitu step-step itu lolos gitu. Jadi langsung ke pelatih langsung ya datang pemain. Namun Pak Jajang memang akhirnya memilih pemain juga sangat hati-hati kan, teu asal-asal dicokot gitu. Posisinya si seleksi ieu emang kadang ngararaco sih mun orang ningalina teu kabeh pemain alus gitu maksudnya sih mun misalnya buduk gunaon hayang ka Persib sih gitu orang mah gitu tong maksakeun gitu. Iya dan bodor belum lagi cerita-cerita di media saya pernah satu SSB sama Neymar. Oh iya ada itu 2017. Ya kan? Jadi biasanya rutinitas wartawan kalau Persib latihan sore kan wawancara di mes tuh, wawancara Pak Jajang sebelum latihan siang lah. Terus lagi wawancara kita di depan ruangan Pak Jajang. Datang satu orang Brazil tanpa agens ya. Datang aja dia sendiri. Langsung nawarin diri saya tapi dengan bahasa Inggris yang terbata-bata ya karena bahasa Inggrisnya emang kurang terlalu bagus waktu itu. Ya gini seleksi ngobrol berdua sama Pak Jajang akhirnya dia nyamperin ke teman-teman wartawan aja. Sama kita ditanya nggak terlalu banyak ngejawab tapi dia ngomong saya pernah main di timnas junior Brazil sama Neymar. Saya temannya Neymar. Itulah intinya. Dan kita googling nama dia nyari datanya di internet itu susah. Si Rafael Carioca tinggal dicari aja teman-teman bobotoh. Jadi cariosan sih ya. Rafael Carioca gitu. Jadi tapi memang kalau di Indonesia nggak tahu ya kalau di Indonesia atau di negara lain juga si CV teman itu tuh berpengaruh. Mun di kampung aingnya misalnya misalnya aya Tarekam. Eta teh sok aya nya lain agen buntung sih. Nya babaturan keneh. Ieu baheula keur ieuna duetna Eka Ramdhani di Uni. Tah, sok aya nu kitu sih bener. Eta kan jadi lumayan ada ini ya, ada CV tersendiri gitu. Tah si ieu duetna Jenal Arif baheula keur SSB-na cenah tah. Walaupun Jenal Arifna ge teng wau teng teu kan. Itu termasuk ketika datang Paulo Sergio ke Indonesia. Itu kan ini dulunya Cristiano Ronaldo. Duetna Ronaldo di Portugal aja. Walaupun orang awalnya kan
waduk ieu mah anjing Ronaldo mana maksudnya. Tapi pas main memang halus kan ternyata. Oh iya rada bener sih gitu. Jadi bahwa itu tuh berpengaruh si temennya si ini tuh berpengaruh gitu. Duet nasi iya gitu. Jadi misalnya sahanya misalnya Saifullah Maulana gitu. Pernah main di Persib itu teh akan menjadi CV yang bagus. Itu kan bisa ntar ada bilang itu duetna Bang Jupe. Nah, itu teh berpengaruh pisan. Jadi kalau di Indonesia seleksi eta duet nasi ieu teh eta akan lumayan berpengaruh terhadap masa depan manehna gitu. Ya termasuk Paulo Sergio kan duetna Ronaldo, eta kan etana kencang kan si exposure-na ya. Walaupun di awal-awal sering disepelekan tapi akhirnya bener ya. Kan jago. Tapi si ianya si Rafael Carriacaya kan akhirnya ditanya sama wartawan, mana Cik buktinya pernah main sama Neymar teh, yang ngeluarin handphone, liatin foto. Kita mikirnya pernah satu lapangan atau non? Ya masih Neymar di mobil, mana di luar teh. Si gaduker selfie gitu. Iya panggil di mana berarti si Neymar? Kacau. Jadi memang dalam seleksi itu banyak hal yang salah yang satunya unik lah. Banyak hal unik kayak Matsunaga Sohei aja ketika datang ke Bandung kan dia bisa menyingkirkan beberapa orang juga, salah satunya Ya karena dia CV-nya punya ya pernah CV main di Schalke. Jerman kan. Nah, eta walaupun mainnya masih standar-standar bae sih muncul orang mah gitu. Tapi gara-gara si CV Schalke jadi dia agak dipandang juga lumayan. Bahasa eta teh si Matsunaga seleksinya sama si Radovic. Miljan sama Oscar Aravena. Iya. Oscar Aravena juga seleksi nggak lolos di sini. Oscar Aravena meureun hayang ngayekeun ieu nya Gonzales Aravena. Reuni. Bahasa di PSM kan sudah jadi top skor kan berdua. Pas ka dieu Aravena teu lolos gitu. Wah ini berarti selain cerita-cerita yang unik lagi tadi, biasanya pemain-pemain seleksi ini punya cerita apa lagi nih Ki sama Adil? Mungkin yang lebih sering datang langsung dan ngelihat permainannya gitu. Pemain seleksi mah biasanya backgroundnya rada kurang jelas. Itu sih ya akhirnya yang jadi pengalaman kita teh. Kalau ada pemain seleksi pasti nyarinya kan datanya dia dulu ya. Iya. Dan Pak Jajang, ya saya mah berpatokannya Pak Jajang karena pemain paling sering seleksi itu kan pas di era Pak Jajang. Akhirnya Pak Jajang suka, cik pangneangankeun datana kumaha ieu sih. Dari video kah atau dari data jumlah gol. Belum lagi zaman dulu mah belum kayak sekarang mungkin ya bisa ngelihat datanya lebih detail gitu. Dulu mah agak susah dan kita akhirnya gitu, cik pangneangankeun cenah. Wah Pak, tong boro neangan data golna, biodata dan mulai dari tempat lahir usia gitu ya susah Pak. Wah cenah ieu mah terbalik. Tapi ada nggak pemain seleksi yang antah berantah cuman sukses di dia? Atau kalaupun nggak di Bandung di Indonesia lah. Anu orang tak apal si Finan saha gitu. Tapi dia diseleksi dan bagus gitu, sukses. Orang lebih ke Ardi Idrus sih. Entah berantah. Ardi seleksi ya dulu ya. Bahkan di ini juga ya sama Boboto ngapain sih ngambil pemain dari Liga 2 gitu. Oh iya Ardi seleksi ya, betul ya. Kalau Mas Har dulu seleksi nggak ya? Enggak, itu mah udah kunciannya Gerbong. Coach Jaya. Oh Ardi Idrus tuh seleksi ya. Sama Gozali. Orang bahwa rada liar sih beta neangan Data Ardi Idrus. Pernah di Sleman tapi kan main oge teu puguh terus pernah ke Semen Padang heula. Sebenarnya musim 2018 eta teh geus kontrak Semen Padang kan si Ardi Idrus teh. Tapi akhirnya kan ngilu seleksi di Persib di Liga 1. Akhirnya asup kan sesuai dengan karakterna Gomez. Zaman Gomez yang diseleksi justru lokalnya ya. Iya, itu unik. Zaman Gomez itu pemain yang diseleksi adalah pemain lokal sedangkan pemain asing Semuanya sudah bawaan semua Gomez. Eze kan udah gabung sebelumnya. Itu Inkyun, Jonathan Bowman dan Bojan Malisik itu datang tanpa proses seleksi. Oh ya, Inkyun mungkin karena satu agen sama Mas Budi. Kalau Bojan pernah di itu kan di Hong Kong Di Hong sama Kong. Bauman Gomez. juga pernah main bareng pernah dilatih juga kan. Ya dia sesama Argentina lah. Dan uniknya justru pemain lokal yang diseleksi. Ardi Idrus, Gozali, Sabil. Bobby Satria. Bobby Satria pernah, terus ada pertengahan musim ada Rafid Lestaluhu. Banyak pemain-pemain. Wanggai. Oh iya, Patrick sampai Wanggai. Wanggai. Seleksi oge. Ya Wanggai seleksi ya? Wanggai seleksi awal-awalnya. Terus mabur ke Sriwijaya teh. Walaupun akhirnya balik deui. Karena mungkin Gomez saat itu justru tidak tahu pemain lokal kita ya. Iya. Makanya dia melakukan seleksi. Iya. Sebenarnya bisa tatanya sih ke asisten yang interpreter itu sebenarnya. CS aku ceripan. Tapi ya mungkin Gomez lebih
lebih plong kalau lihat langsung setelah ikut seleksi mungkin. Iya ya. Dan Ardi itu mungkin salah satu pemain yang tadi Coach Ripan bilang gitu, memukau di 20 menit awal dan bahkan sampai dengan saat ini gitu. Iya orang tak apal sih, orang pas proses seleksi Ardi Idrus kumaha, cuman nggak apal pas mainnya di kontrak hungkul sih. Iya. Pas main juga baru tahu pas match ketiga apanya si Ardi. Lawan Mitra Kukar pun. Nyata lumayan oke sih gitu. Habis gitu ya udah bagus terus panjang musim si Ardi teh. Gitu itu proses seleksi. Kalau zaman dulu kumaha deui proses seleksi aya teh di 2012 2013. Dragicevic itu seleksi tuh sih. Nah, Dragicevic itu seleksi sama Radovic. Tapi karena yang direkrut akhirnya Abanda Herman, Miljan Radovic dan Matsunaga, akhirnya slot untuk Dragicevicnya kan udah habis. Jadi dia dijanjikan untuk direkrut lagi di musim berikutnya kan di IPL. Dia sempat main di IPL kan Dragicevic akhirnya. Tapi karena masalah kita satu gitu dia akhirnya dicoret lagi. Yang masuknya Mosesaki. Atau tidak seleksi ya? Mosesaki itu rekomendasian Drago Mamik. Jadi sebenarnya udah direkomendasi dan tetap ikut seleksi tapi Mamik udah tahu sebelumnya kualitas Moses. Sebenarnya satu lagi ada Ryota Miki, striker Jepang. Cena jago kan itu. Saya nggak tahu sih tapi katanya itu striker jago tapi cedera kan jadi dia batal di kontrak. Asalnya Mamik itu mau masukin Mosesaki dan Ryota Miki tapi Miki batal, yang direkrutnya akhirnya Robi Gaspar. Iya. Persema Malang. Untuk slot Asianya kan. Alfat Fatir seleksi nggak di Bandung? Seleksi. 2016. Waktu Dejan. 2016. nggak lolos berarti. Enggak. Anjir. Tapi saya tadi dibawa cenah mah ka pas non ka gedungnya. Ya jadi ke Geraha Persib. Jadi pemain-pemain musim yang akan direkrut untuk yang akan jadi bagian tim di 2016 itu semua dibawa ke Sulanjana untuk tekan kontrak. Alfat itu ada di rombongan itu teh ada tapi tidak disodorkan kontrak pada akhirnya. Padahal geus di bajuan eta, geus di saragaman itu. Emang nasibnya belum ya. Belum mungkin. Untuk akhirnya dia mengembara dan menjadi pemain bagus sampai lolos tim nasional. Pasti balik, Fat. Ya akan selalu dia ngomong ya. Balik soalnya saya tahu. Seleksi dulu juga sempat ada nama FX Januar yang pernah melakukan seleksi ke Bandung. Zaman eta mah emang Suhandi ya seleksinya. Suhandi Johan Juansyah melakukan seleksi dari junior untuk melakukan peruntungan ke senior. Nggak lolos. Johan Juansyah, Rudy Giovanni. Suhandi, Rudy Giovanni seleksi terus baru dak junior. Sahade sih anu pernah seleksi tapi teu lolos. Yang lokal-lokal mungkin ada yang belum disebut. Aya Niko Malau. Niko Malau. Dites di Football Plus. Ayo bisa eta. Si atas dites ya, terus pakai gelang loba, buk mohek teh. Si aing sih rekaman. Niko Malau terus asal tauan. Padahal di medannya mah digadang-gadang pemain bagus sih Niko Malau teh ya. Kalau lokal Abdul Rahman. Abdul Rahman sebelum direkrut sama Pak Jajang 2014 dia sempet ikut seleksi 2010 di era Darko sama Fiskara sama Abanda Herman. Walaupun nggak kepilih ya pada saat itu. Mereka nggak kepilih sama Darko waktu itu. Abanda baru masuknya putaran keduanya. Kalau Abdul Rahman kalah sama Yudi Koirudin, Yudi orang Karawang. Iya, Yudi Esteban dicoret juga. Akhirnya ke Persib deui sih anger Esteban. Jadi memang yang seleksi-seleksi apalagi usia muda mah kalem ya maksudnya akan ada waktu bisa balik ke Bandung ya. Ya contohnya itu Abdul Rahman juga akhirnya balik lagi kan. Yeah. Si Dias seleksi tuh di dia ya langsung promosi. Jadi ya udah misalnya tips untuk pemain seleksi berarti ya 20 menit awal mana kudu gas eta mah kumaha cenah gas ruk gas. Minta pengalaman sama Ardi Idrus mungkin ya. Ya karena heran aja gitu. Kita juga ya mungkin beberapa bobotoh bahkan menyepelekan aja naon sih Ardi Idrus dari klub mana sih gitu. Tiba-tiba membuktikan juga gitu. Iya. Sampai zaman Robert Albert ada seleksi enggak? Itu ya, Wonder Luis dan Joel Vinicius. Oh, diseleksi di Malaysia. Vinicius mana PK dibawa ke Malaysia ngagolkan ge gitu butuh. Si Wonder Luis seleksi. Tah, Wonder Luis ge pas seleksi nama biasa-biasanya. Iya. Iya itu menarik. Tapi pas main jago pisan. Bahkan udah cenderung dihujat. Ya. Wonder Luis tuh. Kok aing dihujat sih Sena. Iya kan. Pas main sih bisa membalikan omongan. Pas main di liga aja halus. Hampura Bang Wonder.
Pernah gagal di Football Plus lah itu penalti. Oh, udah tak asup tanya aja. Asup teh. Berarti ada kasus kayak gitu ya, pemain yang seleksinya butut pas main ternyata mental bertandingnya lebih bagus ketika main. ada. Eta berarti hoream diseleksi menurutnya nu kitu anjing aing naon diseleksi orang aing Atau halus. malah nyimpen tenaganya untuk pertandingan sesungguhnya kalau udah dikontrak gitu. Ya kan kita nggak tahu di kontrak apa enggak. Nah, maksudnya mun seleksi kan biasanya kudu halus gitu. Iya, Tapi Wander mah ketika seleksinya juga tidak menunjukkan performa yang menawan kan saat itu. Iya. Castillion seleksi Enggak, Castillion itu langsung Langsung dibawa ya? rekomendasian. rekomendasi. Jadi mungkin nggak benar-benar proses seleksinya lebih ke adaptasi dulu lah. Bukan benar seleksi. Kayaknya itu memang udah kunciannya Robert kan kalau Geoffrey. Tapi antikna Robert Albert ayeuna lamun aya nu seleksi atau pemain saha we bawa anak tidak begitu mengecewakan gitu. Pemain seleksian halus. Jika nu anyar teh sahanya? Pemain 20 teh. Saiful. Benny. Oh, Jadi Benny. punya cekelan gitu manehna teh. Iya, iya. Anjing aing hampir pau Benny pemain Persib kan. Benny Okto. Benny Persiba kan? Heeh. Iya. Pernah main jeung urang ya di Pers FC teh. Ya pernah. Ngebut oge. Oh, iya Benny masih. Eta statusnya masih pemain Persib ya? Masih. Oh, iya Benny. Terus yang sebelum-sebelumnya teh asing teh Nick Kuipers kan bareng sama siapa? Kevin Kevin. Van Keeper Lewis. Ya, walaupun sebenarnya lebih halus Nick lah ya gitu. Amit Tapi Nazari tidak mengecewakan mantap. gitu. Amit Nazari mah mantapnya. Ya. Nah, itu mah mantap. Terus saacana tuh nu si bawaannya Miljan teh nu ti Arthur Gevorkian. Atau Rene Mihelik. Rene Mihelik. Arthur jeung Rene Mihelik kan. Eta seleksi oge eta kumaha? Enggak itu langsung. Langsung. Oh, berarti kecenderungannya kalau udah mulai tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 untuk pemain seleksi mulai jarang ya. Mulai jarang. Kita udah tahu nih mau ngerekrut siapa. Si side plan-nya udah rada iya nya. Ya. Nges hampir jarang seleksi ya. Oke, berarti di 2020 juga kemungkinan untuk seleksinya memang pemain seleksi akan sedikit ya. Ya kemungkinan seleksi di pemain ini kali internal dari akademi untuk lolos ke Ya, paling tim utama. paling gitu. yang Iya, itu. kayak kemarin Saiful, Kakang itu kan sempat proses seleksi dulu kan sebelum akhirnya dikontrak. Oh, itu proses seleksi berarti ya. Ya, berarti memang sistem talent scoutingnya perlahan mulai ada ya. Oh ya, walaupun tidak dipantau secara khusus tapi geus ayalah ka daerah dinya berarti nya. Tapi Robert lebih berperan juga, mengambil peran sebagai talent scout juga. Robert eta. Meskipun ya lain talent scout kan itu Ya, pelatih ya. kepala gitu. Iya, iya. Tapi memang akhirnya untuk proses seleksi mulai perlahan-lahan di Persib Bandung menipis ya ininya ya. Tapi mau di Persebaya atau Nukar itu masih ayam berarti seleksi-seleksi gitu karena juga Persik Kediri geus teu boga pemain asing. Ya, Persebaya Mahmud Aid geus eueuh, Makan Konate geus eueuh. Terus areueuh tah berarti Persela nah halus wae nya pemain asingnya. kalau Persela sistemnya memang dia mencari sendiri cenah mah nya. Jadi saya geus boga list agen yang masuk grade 1, grade 2, grade 3. Misalnya grade 1 grade pangalusna ya. Nanti pemain agen bawa pemain di grade 1 ya. Iya. Mereka kan neangan video dan sebagainya. Terus disesuaikan dengan kebutuhan pelatih. Jadi si Persela tuh katanya punya tim kayak gitu di mes Persela. Waktu itu aing papanggih saha ngaranna pohonnya. Jadi si katakanlah Neil Maizar aing butuh striker jangkung gitu. 190 butuh back yang bisa set up. Nah, nanti mereka tuh menghubungi agen. Speknya aing hayang siga kieu ya striker jangkung dan back set up. Nanti si agen grade 1 ngasih pemain, agen grade 2 ngasih, agen grade 3 ngasih. Mereka yang nyeleksi sendiri, habis gitu ntar saringannya itu dikasih ke Neil Maizar. Neil Maizar nanti yang nyeleksi di lapangan sih. Gitu. Jadi nge filter paling akhir lah. Si Neil Maizar manggih filter paling akhir tuh filter anu ecek-ecek datang bebas gitu. Iya. Nah, kalau Persela katanya gitu dan memang DNA alusnya untuk dapat pemain asing-asing nu selalu bagus gitu. Walaupun asing antah berantah tapi pas main di Persela Lamongan bagus. Main di tim lain can tentu alus oke. Gitu. Fabiano kan termasuk dari Persela juga kan? Fabiano Persela Lamongan itu mah gitu. Wow, berarti memang kalau ngomongin pemain seleksi banyak juga cerita-cerita yang termasuk yang mungkin teman-teman masih ingat siapa yang tersukses dan tidak selama seleksi di Persib? Yang paling sukses ya itu Ardi kali ya. Seleksi. Vlado. Hah? Ardi Vlado. Ardi Vlado. Oh iya. iya bener. Vlado kamu pemain seleksian. Mana timnas Yugoslavia diseleksi di Bandung mah John. Aduh, si Playa. Ardi Idrus juga ya. Ardi Idrus salah satu contoh yang sukses. Ayo tuh nunggus lolos seleksi tapi main butut. Sahanya. Kena rada loading ya, Mak. Iya. Mesti Ulian halus tuh. Entah halus amat ya. Solah. Tapi untuk kiper hampir jarang ada seleksi ya. iya kiper mah langsung ya.
Jarang kiper. Biasanya udah Langsung atau dari bawah gitu. kita udah tahu Atau untuk rekomendasi dari karena- pelatih kiper kan. Nah, Selatan kan tilu kan ngomong kiper jadi orang geus pasti geus apalah itu kiper kaji kiper kedua jeung kiper katiluna saha. Ya gitu kira-kira sih soal pemain seleksi. Jadi untuk teman-teman pemain muda yang ingin melakukan seleksi pastikanlah 20 menit awal kamu bermain sangat cantik. Ya. Terus penampilan rada di aneh-aneh seperti. Mencuri perhatian lah ya. Tapi itu mun pajajang mah di aneh-aneh malah dicarekan ya. Ya. Eta leutik kayaknya cina bukus diburung-burung. Ya pokoknya rada sedikit berbau keberuntungan sih sebetulnya di seleksi mah karena pasti pada dasarnya tim pelatih sudah punya kerangka tim gitu. Jadi mana emang kudu menonjol pisan poe eta. Tuh, ya dan juga mungkin ada yang pengen berkomentar siapa pemain seleksinya Persib yang sukses dan juga yang tidak sukses ya. Ya, atau ada yang mau menambahkan soal pemain seleksi ya di komen aja lah kita berdiskusi. Misalnya itu 1 juta di Indonesia seleksi udah emang tek itu kok misalnya ya silakan aja boleh. Itu dia. Gitu. Terima kasih kalau gitu yang sudah mendengarkan Si Mamang Podcast episode ke-40 hari ini. Dan mungkin ada yang mau menutup dengan kesimpulan pemain seleksi ini apa yang mesti dilakukan oleh tim Persib gitu. Angki dan Adil. Kalau untuk saya sih itu sih mulai diperhatikan untuk soal talent scoutingnya ya. Bukan melulu untuk pemain junior yang mau dipromosikan atau yang diorbitkan, tapi soal bagaimana mencari pemain yang sekiranya akan pantas untuk direkrut sebagai menjadi Bagian Persib di musim berikutnya. Itu sih. Deal. Sebenarnya untuk Coach Teddy mungkin ya. Adanya direktur sepak bola atau talent scout itu emang benar-benar penting. Jadi mengurangi kerja pelatih. Pelatih juga merasa terbantu gitu. Misalnya butuh striker atau nukumaha bisa dibantu oleh direktur sepak bola eta. Ya seperti tadi Anggi, talent scouting emang penting gitu. Untuk memangkas jalur-jalur pemain-pemain yang ngebludak datang ke Bandung ya. Belum yang ngaku-ngaku saya pernah satu SSB dengan Mbappe. Tapi eta ngaruh pisan. Itu dia. Ya sudah sih ya. Ya, ini juga akhir dari Si Mamang Podcast episode 40 ini dan juga yang pertama di tahun 2021. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru kawan-kawan. Buat teman-teman sehat-sehat semuanya. Semoga di tahun 2021 ini penuh rezeki ya dan juga bisa terus kejar setoran dan liganya ada lagi. Amin. Ya. Dengerin Si Mamang Podcast cuma di Spotify, Sfara dan juga tentunya di Apple Podcast dan kamu bisa saksikan videonya cuma di YouTube channel Si Mamang. Terima kasih buat Box to Box Media Network. Kita ketemu lagi minggu depan. Hidup Persib. Hidup Persib.